warahmatullahi wabarakatuh. Saya NIM 2003 108 atas nama M. Saiful. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam dengan segala manifestasi Ar-Rahman dan Rahimnya, sehingga tugas video ini terlaksanakan dengan baik. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada sang revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang. Baiklah, jadi kami akan memaparkan atau membacakan hasil dari pencarian atau hasil diskusi kami tentang sejarah dan bentuk pemerintahan dari Korea Utara, dan persoalan sejarah akan dibacakan oleh saudari Nova. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan sejarah Korea Utara. Sejarah Korea Utara dimulai saat Jepang menyerah di akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, sehingga membuat perpisahan antara Korea di garis 38. Uni Soviet menduduki bagian utara, sementara Amerika Serikat menduduki bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat gagal untuk mencapai kesepakatan menyatukan kembali negara tersebut. Pada tahun 1948, kedua negara mendirikan dua pemerintahan yang terpisah. Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea, sementara Barat membentuk Republik Korea yang keduanya saling mengklaim, mengklaim sebagai pemerintahan resmi yang berdaulat atas seluruh wilayah Korea. Pada tahun 1950, saat Perang Korea pecah, perpisahan garis dirarail antar utara ke-38 digantikan menjadi zona demilitarisasi Korea. Ketegangan antara dua pihak terus berlanjut. Kim Il-sung, pemimpin Korea hingga akhir kehidupan tahun 1994, ia membangun budaya pemujaan individu antara dasar prinsip Yus. Putra Kim Jong-sung, Kim Jong-il menjadi penerusnya, dan kekuasaan tersebut makin diteruskan hingga putranya Kim Jong. Korea Utara mendapat perhatian internasional atas program misil nuklirnya pada tahun 2018. Kim Jong membuat usul perdamaian antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Itulah dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Arif. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Pada abad ke-20, Korea Utara dan Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian, dan dengan demikian secara resmi masih dalam status perang. Hanya sebuah gencatan senjata yang diumumkan. Upaya perdamaian disela oleh beberapa pertempuran kecil dan upaya pembunuhan. Korea Utara gagal di dalam beberapa upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan, dengan yang paling dikenal pada 1968, 1974 dan pengeboman Rangun pada 1983. Terowongan sering kali ditemukan di bawah zona demilitarisasi, dan perang hampir meletus akibat insiden pembunuhan Kapak di Panmunjom pada 1976. Pada 1973, hubungan tingkat tinggi yang sangat rahasia mulai dilakukan melalui kantor-kantor Palang Merah, tetapi berakhir setelah insiden Panmunjom dengan sedikit kemajuan. Pada akhir tahun 1990-an, ketika Korsel mengalami transisi menjadi demokratis, keberhasilan North politik dan diambil alihnya kekuasaan di utara oleh putra Kim Jong-il, maka kedua negara untuk pertama kalinya mulai berhubungan secara terbuka dengan Korsel yang menyatakan kebijakan sinar matahari. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nuryan. Sekian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Arif, yaitu abad ke-21. Pada 2002, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menjuluki Korea Utara sebagai bagian dari proses setan dan pos terdepan tirani. Hubungan tingkat tinggi yang pernah dilakukan pemerintah Korea Utara dengan Amerika Serikat adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright ke Pyongyang pada tahun 2000.
Meskipun kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik yang resmi, pada tahun 2006 hampir 37.000 serdadu Amerika masih berada di Korea Selatan. Meski sejak Juni 2009 jumlah ini berkurang menjadi sekitar 30.000 saja, Kim Jong-il secara pribadi menerima kehadiran tentara Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Bagaimanapun, secara umum, Korea Utara sangat menarikan serdadu Amerika dari Korea. Pada 13 Juli 2009, kantor berita Amerika Serikat Associated Press melaporkan bahwa sebagai tanggapan bagi sanksi-sanksi baru dari PBB, Korea Utara menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan program pengayaan uranium. Hal ini menandai bahwa untuk pertama kalinya, pemerintah Korea Utara mengakui di depan dunia bahwa pihaknya memang melakukan program pengayaan uranium. Pada 5 Agustus 2009, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton bertemu dengan Kim Jong-il untuk menjamin pembebasan dua orang wartawan Amerika Serikat, Laura Ling dan Yona Lee, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal. Pada 28 Agustus 2010 malam, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter berhasil membawa pulang seorang guru dan aktivis Amerika Serikat, Aijawan Mahli Gomes, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan... Baiklah, itulah tadi persoalan sejarah yang telah dibacakan oleh teman-teman. Selanjutnya bentuk pemerintahan dan akan dibacakan oleh Saudara Ismail Aspa. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang pemerintahan Korea Utara. Korea Utara merupakan negara komunis yang dikuasai oleh satu partai, yaitu Front Democratic untuk Reunifikasi Tanah Air atau Democratic Front for the Reunification on Federland. Pada dasarnya, Front Democratic untuk direunifikasikan Tanah Air merupakan koalisi satu partai besar, yaitu Partai Buruh Korea yang dipimpin oleh Kim Jong-un dan dua partai kecil yang masih di bawah kendali Partai Buruh Korea. Kedua partai tersebut adalah Partai Demokratik Sosial Korea. Dengan sistem pemerintahan komunis ini, kepala negaranya adalah pemimpin tertinggi partai yang saat ini dijabat oleh Kim Jong-un, sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri yang dipilih secara tidak langsung melalui pemilihan di Majelis Tertinggi Rakyat. Ideologi yang dianut oleh Korea Utara adalah ideologi JUS yang digagas oleh mantan pemimpin tertinggi Kim Il-sung pada tahun 1972. Ideologi JUS adalah ideologi yang menyatakan percaya dan tergantung pada kekuatan sendiri. Ibu Korea Utara adalah Pyongyang. Baiklah, pemaparan saya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Dian Safitri. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Ismail Asfa. Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara JUS, percaya dan bergantung pada kekuatan sendiri. Kim Il-sung memerintah negara ini dari 1948 sampai kematiannya pada Juli 1994. Memegang kantor sekretaris jenderal WPK dari 1949 hingga 1994. Disebut sebagai ketua dari 1949 hingga 1972. Perdana Menteri Korea Utara dari 1948 hingga 1972 dan presiden dari 1972 hingga 1994. Dia digantikan oleh putranya, Kim Jong-il, sejak muda. Kim telah ditunjuk untuk menjadi penerus ayahnya sejak 1980-an. Itu membawanya 3 tahun untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia ditunjuk untuk mengisi posisi lama ayahnya sebagai sekretaris jenderal pada tahun 1997. Dan pada tahun 1998 menjadi ketua Komisi Pertahanan Nasional yang memberinya kekuasaan atas angkatan bersenjata. Pemujaan kepribadian terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisasi. Setelah meninggalnya Kim Il-sung pada tahun 1994, ia tidak digantikan, melainkan memperoleh gelar Presiden Abadi dan dimakamkan di Istana Memorial Kumsusan di Pyongyang Pusat. Meskipun kedudukan presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang telah meninggal, kepala negara de facto adalah Kim Jong-il yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Jong-nam,
tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Kepala Pemerintahan Kim Jong Il. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan lanjutan materi tadi. Selain Kim Jong-sum dan Kim Jong-il, terdapat beberapa keunikan yang menunjukkan pemujaan terhadap Kim Jong-un mendengar bagaimana ketatnya aturan di Korea Utara. Bahkan potongan rambut warganya pun diatur. Ada 28 gaya rambut yang diperbolehkan di sana, di mana laki-laki bisa memiliki 10 gaya rambut, sementara wanita diperbolehkan memilih 18 gaya rambut. Dan untuk gaya rambut yang dimiliki Kim Jong-un, tidak ada satupun yang diperbolehkan menirunya. Bahkan pada tahun 2005, pilihan gaya rambut ini disiarkan di TV sebagai pedoman rakyat setempat. Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Komchondos. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di majelis tertinggi rakyat. Ekonomi utara yang tersentralisasi belum pulih dari tumbangnya Uni Soviet pendukung ekonomi dan militer Pyongyang selama Perang Dingin. Hal itu diikuti oleh kelaparan pada tahun 1990-an yang menewaskan sekitar 800.000 sampai 1,5 juta orang. Ketika perempuan mulai menjual jamur dan potongan kabel tembaga untuk memberi makan keluarga mereka. Keadaan ini menjadikan warga semakin beralih ke ekonomi informal untuk menyokong keluarga mereka, dan perempuan memainkan peran aktif. Dalam hal politik, perempuan memiliki hak sama seperti laki-laki, yang mana pada prakteknya pemilihan umum seluruh warga Korea Utara tidak terbatas itu, perempuan atau laki-laki berhak memilih. Namun suara perempuan tidak begitu didengar di negara ini, karena perempuan hanya dianggap sebagai penyokong ekonomi negara. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari teman-teman persoalan sejarah dan bentuk pemerintahan dari Korea Utara. Baiklah, sebagai kesimpulan, yaitu Korea Utara adalah satu-satunya negara yang menganut sistem komunis yang sangat kuat di dunia. Negara ini dikucilkan sejak Perang Korea 1950-an. Itulah tadi kesimpulan singkat dari saya. Saya M. Saiful, mohon maaf atas segala bentuk tindakan dan ucapan. Hasta la victoria siempre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Materi dari Astagfirullah. Saya akan melanjutkan pemataran Demokratik untuk Ingin pada kekuatan sendiri. Kim 2 sub